Bahan kali ini adalah integral trigonometri. Integral trigonometri ini adalah satu integral yang dia itu menjadi dasar untuk integral yang lain, yaitu integral inverse trigonometri, integral substitusi trigonometri, atau mungkin integral parsial. Pada saat kita belajar tentang integral trigonometri, terlebih dahulu Anda harus mulai mengingat kebalikan daripada turunan-turunan yang ada. Jadi turunan atau derivatif itu adalah merupakan kebalikan daripada integral atau sebaliknya. Kadang beberapa orang menyebutnya sebagai primitive function, antiderivatif, itu sama aja. Jadi balik lagi ke turunan, pada saat kita turunan daripada sin, maka turunan daripada sin itu adalah cos, maka integral daripada cos itu hasilnya adalah sin. Jadi kebalikan daripada seperti ini. Jadi kita bisa mengingat salah satu, jangan dua-duanya. Kita mengingat dari arah turunan boleh, kita mengingat daripada arah integral boleh. Cuma jangan kekacau, karena integral turunan daripada sin itu adalah cos, sementara integral daripada sin itu adalah min cos. Jadi berbeda. Jangan sampai Anda kebalik gara-gara tanda. Integral trigonometri sendiri dibagi atas 8, yaitu adalah integral untuk bentuk dasar, bentuk yang paling simpel, bentuk-bentuk yang memanfaatkan semua rumus ini. Jadi rumus yang ini itu diperoleh daripada turunan, terus kemudian ada tambahan 4 rumus baru, yaitu adalah ini, integral tangen, len secant x, integral kotangen, len sin x, integral secant, len secant plus tangen, integral cosecant itu adalah len cosecant min kotangen. Nah, sementara rumus yang ini itu asalnya adalah dari rumus ini, yang dia itu ada koefisien x-nya. Jadi kalau misalkan dia ada koefisien x-nya, maka koefisiennya ini pindah ke depan dalam bentuk seper. Berbeda dengan turunan, koefisiennya itu akan pindah ke depan menjadi bentuk perkalian, bukan bentuk pembagian. Itu adalah untuk bentuk dasar. Bentuk kedua adalah substitusi fungsi atau sudut. Nanti saya akan tunjukkan soalnya. Bentuk ketiga itu adalah integral sin atau integral cos yang sendirian, di mana dia itu bilangan ganjil, positif ganjil atau positif genap, dan itu akan membedakan cara yang harus dikerjakan. Integral tangen atau kotangen. Terus kemudian integral yang ada bentuk perkalian antara sin sama cos. Ini bentuk ke-5. Terus kemudian yang berikutnya ini bentuk ke-6, integral trigono dalam bentuk perkalian. Yang ke-7 adalah integral yang dia itu ada sin dan ada cosnya. Dan hasilnya kalau misalkan ditambah adalah negatif genap. Terus kemudian bentuk yang ke-8 adalah bentuk pecahan. Oke, kita mulai dengan bentuk yang pertama, yaitu adalah integral 3x kali ditambah sama sin x dx. Jadi kalau misalkan kita mau menyelesaikan, caranya adalah diintegralkan sendiri-sendiri, integral 3x dx ditambah sama integral sin x dx. Jadi kalau misalkan kita mau mencari integralnya, ini kita rumusnya harus melihat daripada rumus yang sebelumnya, integral dasar dan integral substitusi. Atau mungkin saya tuliskan aja untuk mengingat. Jadi kalau misalkan kita punya integral a kali x pangkat n dx, hasilnya adalah a-nya tetap di atas, n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c. Jadi di sini integral 3x itu adalah 3/2 x kuadrat, terus kemudian integral daripada sin x. Kalau misalkan lupa, lihat di depan integral sin x adalah min cos x. Ditambah sama min cos x plus c, atau kita bisa tuliskan plus sama minusnya lebur jadi 1, berarti jadi 3/2 x kuadrat min cos x plus c. Terus kemudian untuk yang kedua. Yang kedua ini ada beberapa integral dasar yang dia itu harus diakalin sedikit. Dengan cara menggunakan beberapa rumus yang diketahui pada saat trigonometri. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk kayak seperti ini, 1 minus cosinus x, kita bisa mengganti cosinus x agar supaya satunya hilang. Yaitu di sebelumnya pada saat kita belajar tentang trigonometri itu sendiri, cosinus untuk sudut rangkap itu ada 3,
yaitu adalah cosinus kuadrat X min sin kuadrat X, 1 min 2 sin kuadrat X, dan 2 cosinus kuadrat X min 1. Nah, ini kalau misalkan saya pakai, ini cosinus 2X, kalau misalkan saya pakai untuk menjabarkan, kalau saya ganti, cosinus menjadi cosinus X, berarti di sini kan adalah 2 cosinus kuadrat setengah X dikurangi 1. Kalau misalkan saya menggunakan ini, bisa nggak menghilangkan angka 1? Jawabannya adalah tidak, karena dia malah akan jadi 2. Jadi saya coba yang ini. Cosinus 2X sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat X. Kalau misalkan saya ganti cosinus X, berarti sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat setengah X. Nah, kalau misalkan saya ganti ini bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau misalkan kita mau menyelesaikan, saya ganti 1 minus cosinus X-nya saya ganti 1 minus 2 sin kuadrat setengah X. Satunya bisa hilang, terus kemudian kalau misalkan saya tuliskan integral 2 sin kuadrat setengah X. Nah, 2-nya bisa keluar dari integral, karena integral konstanta, dia bisa keluar, terus kemudian kita tinggal punya akar sin kuadrat setengah X. Akar sin kuadrat setengah X kan bisa diintegralin, integral daripada sin setengah X dx. Nah, kita bisa menggunakan yang ini. Ada koefisiennya kan ya. Jadi hasilnya adalah min per A. Min per A-nya saya tulis, berarti di sini adalah akar 2. Terus kemudian ada min 1 per setengah. Cos setengah X tambah C. Berarti hasilnya adalah min 2 akar 2. Cosinus setengah X ditambah dengan C. Dah. Bentuk yang kedua itu adalah bentuk substitusi fungsi atau sudut. Substitusi fungsi adalah kalau dia fungsi trigonometri, substitusi sudut adalah kalau misalkan sudutnya yang disubstitusi. Jadi ini ada nyambungnya dengan integral substitusi. Ya, memang benar integral substitusi itu adalah integral yang pada saat kita kalau misalkan soalnya kecampur jadi satu, itu harus menjadi satu pilihan. Pilihan yang paling pertama. Jadi yang pertama, dalam hal ini, saya mau mensubstitusi dengan, katakanlah, saya coba kalau misalkan dia salah mensubstitusi ya, katakanlah saya coba cosinus 2x. Itu saya misalin sebagai U. Jadi di sini saya mau mencari du per dx, turunan daripada cos min 2 sin 2x. Jadi kalau misalkan kita ganti tempat, min setengahnya saya kumpulin dengan du, sementara sin 2x dx-nya itu saya biarin. Jadi kalau misalkan kita punya soal seperti ini, berarti kita harus pisahkan sin 2x sendiri. Jadi artinya sin 2x-nya itu saya pisahkan di sebelah kanan, karena ini nanti akan jadi setengah du, gitu. Terus kemudian berarti sinnya di sini itu tinggal pangkat 2, sin pangkat 2, 2x. Terus kemudian di sini masih ada sisa cosinus 2x. Jelas gak? Di sini kan sinnya pangkat 3, saya pecah pangkat 2 sama pangkat 1. Pangkat 1-nya itu buat du. Pangkat 2-nya itu nanti diganti. Nah, di sini kalau misalkan dia itu bisa dikerjain, caranya adalah dengan menggunakan identitas trigonometri. Identitas trigonometri kan ada 3, yaitu adalah sin kuadrat X ditambah sama cosinus kuadrat X sama dengan 1. 1 ditambah sama tangan kuadrat X itu adalah secant kuadrat X. 1 ditambah sama kotangan kuadrat X adalah cosecant kuadrat X. Jadi kalau misalkan di sini saya ganti, sin kuadrat 2x itu saya ganti 1 minus cosinus kuadrat 2x. Cosinus 2x-nya saya deketin, cosinus 2x. Terus kemudian sin 2x-nya di paling belakang. Sin 2x dx. Jadi di sini kita bisa ganti karena permisalannya itu adalah cos 1 minus u kuadrat
Kosinus 2x kita bisa ganti U. Sin 2x kita bisa ganti min setengah DU. Min setengahnya pindah ke depan. Terus kemudian U-nya dikali masuk. U minus U pangkat 3 DU. Berarti di sini hasilnya adalah min setengah. Ini langsung diintegralin. Integral daripada U adalah setengah U kuadrat minus integral U pangkat 3 adalah seperempat U pangkat 4 ditambah sama C. Terus kemudian U-nya diganti lagi. Min seperempat U kuadrat berarti adalah kosinus kuadrat 2x ditambah sama 1/8 U pangkat 4 kosinus pangkat 4 2x tambah dengan C. Atau kita bisa menggunakan cara lain. Dalam hal ini kan saya misalin cos. Jadi kalau misalkan kita salah dalam permisalan, biasanya dia tidak bisa diintegralin. Saya coba dengan kemungkinan yang kedua, yaitu adalah saya menggunakan U sama dengan sin X, sin 2X maksudnya. DU per DX-nya itu adalah turunan daripada sin, yaitu adalah cos 2 kosinus 2X. Berarti 2-nya saya geser. Ini ada kosinus 2x dx. Jadi kalau kita punya integral daripada sin pangkat 3 2x dikali sama kosinus 2x, kita bisa langsung kerjain. Ini diganti dengan U. Ini diganti dengan setengah DU. Jadi hasil akhirnya itu kelihatannya integral U pangkat 3 DU, saya selesaiin dulu. Setengah dikali 1/4 U pangkat 4 plus C. Nanti hasilnya adalah 1/8. U-nya diganti sin pangkat 4 2x tambah C. Seakan-akan hasilnya berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan identitas trigonometri, kita konversi dari sini mau ke situ, maka nanti akan menghasilkan hasil yang sama sebenarnya. Jadi, kapan kita tahu bahwa dia itu tidak bisa diintegralin, yaitu adalah pada saat dia nggak bisa diubah ke identitas trigonometri yang ini pada saat bentuknya itu adalah pangkatnya pangkat ganjil. Jadi kalau misalkan dia pangkat genap, dia masih bisa diubah ke identitas trigonometri. Saya harus menginsert slide agar supaya saya bisa ngerjain yang berikutnya. Masih ada satu soal yang belum saya kerjain, adalah yang ini. Integral x kuadrat yang ini, yang nomor 1, ini adalah substitusi fungsi trigonometri. Terus kemudian yang nomor 2 ini, kita nggak bisa mensubstitusi fungsi, karena integral daripada sekant itu nggak bisa ngarah ke sini. Jadi kalau misalkan mau lihat apakah dia itu permisalannya seharusnya apa, kita harus melihat lagi video yang sebelumnya, yaitu tentang integral dasar dan integral substitusi. Jadi harus ada feeling mensubstitusi dengan apa agar supaya kita bisa menyelesaikan soal itu. Saya tulis di bagian belakang, integral x kuadrat sekant kuadrat x pangkat 3. Coba kita cek soalnya benar nggak? Ya betul. Jadi di sini kalau misalkan kita mau melakukan substitusinya saya harus lakukan dengan x pangkat 3, du per dx-nya itu adalah 3x pangkat 2, 3-nya saya pindah tempat, sepertiga du sama dengan x pangkat 2, x pangkat 2 dx. Nah sekarang kita siap untuk mengganti, saya pindah tempat dulu ya. Sekant kuadrat 3x dikali sama x kuadrat dx. Jadi kalau misalkan kita ganti, sekant kuadrat U dikali, ini diganti, sepertiga DU, sepertiganya bisa pindah ke depan, sepertiga sekant kuadrat U, DU, ada yang masih ingat gak integral sekant kuadrat X? Ini integral sekant kuadrat X. Yaitu hasilnya adalah tangan X nomor 3 ya. Jadi, sepertiga tangan U ditambah sama C, jangan lupa plus C-nya. Tangan U-nya diganti, tangan daripada X pangkat 3 plus C. Nah, itu hasilnya.
Terus kemudian bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah jika n bilangan positif ganjil. N bilangan positif ganjil petunjuknya adalah pecah menjadi pangkat genap dan pangkat 1. Terus kemudian pangkat genapnya diubah dengan menggunakan identitas trigonometri. Pecah menjadi pangkat genap dan pangkat 1, kemudian diubah ke identitas trigonometri. Oke, kita coba yang pangkat ganjil, yang nomor 1. Ini bentuk ketiga ya. Pecah menjadi pangkat genap dan pangkat ganjil. Pangkat genap dan pangkat ganjil. Terus kemudian yang pangkat genapnya diubah menjadi identitas trigonometri. 1 minus sin kuadrat 2x. Bisa diubah gara-gara itu pangkat genap ya. Dikali sama kosinus 2x. Berarti integralnya sendiri-sendiri. Integral kosinus 2x minus integral sin kuadrat 2x kali kosinus 2x dx. Integral kosinus 2x bisa diintegralin langsung. Integral cos berarti sin ya. Setengah sin 2x. Terus kemudian yang ini pakai permisalan. Saya bikin permisalan U sama dengan, permisalannya saya pakai pen warna berbeda. U sama dengan sin 2x. Kok nggak ganti? U-nya adalah sin 2x. Kenapa sin 2x? Karena kalau misalkan kita pakai sin kuadrat 2x, maka dia turunannya itu nggak bisa ngarah ke cos 2x itu. Jadi pakai permisalan sin 2x karena kalau diturunin bisa lari ke cos 2x kan ya. Jadi kalau misalkan saya turunin du per dx, turunan dari sin, karena kita sering sekali turunan dan integral sin, maka hafalin satu arah ya, karena kalau misalkan dihafalin dua arah, kita hafalin integral dan kita hafalin turunannya, biasanya akan kacau. Saya nggak ngafalin dari integral ke turunan, tapi saya ngafalin dari turunan ke integral. Jadi turunan dari sin 2x adalah 2 kosinus 2x. 2-nya dipindah tempat. Ini di sini ada kosinus 2x dx. Udah? Jadi di sini kalau misalkan saya tulis lagi, minus integral sin kuadrat 2x-nya ganti, u kuadrat dikali kosinus 2x-nya diganti. Kosinus 2x dx diganti sama setengah du. Setengah du, yang di depan biarin aja. C-nya ntar ya keluarnya, munculnya nanti. Setengah integral u kuadrat du. Jadi kalau misalkan kita integralin, setengah sin 2x minus setengah dikali sepertiga u pangkat 3 plus c. Terus kemudian diganti setengah sin 2x. Terus kemudian minus seperenam u pangkat 3. U-nya tadi permisalannya adalah sin 2x, berarti sin pangkat 3. 2x ditambah sama c. Oke. Terus kemudian untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah sinnya pangkat 4. Berarti kita harus melihat kalau dia bentuknya adalah integral sin atau cos yang sendirian, yang dia itu pangkatnya genap, maka caranya adalah pecah menjadi pangkat 2. Kemudian semua pangkat 2 itu diubah dengan menggunakan sudut rangkap. Semakin tinggi pangkatnya, pekerjaannya akan semakin banyak. Saya cut dulu. Nomor 2, pecah menjadi pangkat 2, berarti sin pangkat 4 2x itu kita bisa tulis sin pangkat 2 2x, terus kemudian dipangkatin 2, karena dia akan jadi pangkat 4. Terus kemudian pangkat 2-nya pecah, diubah menjadi sudut rangkap. Sudut rangkapnya itu saya numpang perhitungan yang ini. Karena kita butuh untuk sin, sudut rangkapnya itu kita ngambil dari sini. Nih, kalau misalkan saya tukar tempat, 2 sin kuadrat x sama dengan 1 minus kosinus 2x. Jadi kalau misalkan kita punya sin kuadrat x, kita akan bisa ganti menjadi setengah min setengah cos 2x. Jadi ini dari sudut ini x, dia akan berubah menjadi sudut 2x. Nanti dengan cara yang sama untuk yang ini, nanti akan jadi yang satunya itu plus. Jadi maksudnya cara nulisnya gini, kosinus kuadrat x
nanti akan jadi setengah ditambah sama setengah kosinus 2x. Coba sendiri ya, maksudnya langkahnya dari sini mau atau langkahnya dari sini mau ke sini. Karena yang ini kan sudutnya kan setengah x. Saya kan mau mencari yang sudut 2x sama x. Jadi harusnya bukan dari sini, tapi harusnya dari yang atas. Jadi saya mau pakai ini ya. Setengah min setengah cos 2x. Ganti, saya tulis di sini setengah minus setengah kosinus 2x. Karena di sini itu sudutnya udah 2x, berarti di sini saya tulisnya 4x. Nah, terus kemudian dikuadratin, ya kuadratin aja. Integral 1/4 dikurangi setengah kosinus 4x ditambah dengan 1/4 kosinus kuadrat 4x. Nah, yang kuadrat ini diganti lagi sama sudut rangkap sekali lagi. Saya integralnya langsung bareng-bareng ya. 1/4 minus setengah kosinus 4x ditambah dengan 1/4 buka kurung. Pakai yang ini ya. Pakai yang ini sekarang. Karena itu kan kosinus. Jadi 1/4. Jangan lupa ini sudutnya 4x ya. Setengah ditambah setengah kosinus 8x dx. Terus kemudian ditambah-tambahin. Ini kan nyambung sama ini. Yang belakang 1/8 ditambah sama 1/4 berarti adalah 3/8. Yang ini tetap saya tulis setengah kosinus 4x. Terus kemudian yang belakang 1/4 dikali sama itu. Berarti 1/8 kosinus 8x dx. dx-nya untuk semua ya. Terus kemudian diintegral berarti hasilnya adalah 3/8x minus setengah integral cos berarti adalah sin. Jangan lupa ada sepernya sin 4x. Terus kemudian integral ini berarti jangan lupa ditulis dulu 1/8. Terus kemudian integral cos 8x berarti ada 1/8 sin 8x. Dan jangan lupa plus c. Terus kemudian tinggal ditambah. Maksudnya disederhanain. Siapa yang bisa disederhanain? Berarti di sini ada 1/8 sin 4x ditambah dengan 1/64 sin 8x plus c. Oke. Oh, saya udah siapin tempat. Ternyata masih cukup. Ini bentuk yang ketiga, sekarang bentuk yang keempat. Coba kita lihat penjelasan daripada bentuk keempat. Bentuk keempat, integral tangen atau kotangen yang sendirian, di mana yang pertama adalah positif ganjil. Jadi ini kebalikannya, ini positif ganjil, tapi ini dikerjain pakai pecah menjadi pangkat 2 dan pangkat ganjil, kemudian dengan menggunakan prinsip integral substitusi, gunakan permisalan. Jadi kalau yang ini positif ganjil pakai identitas, tapi kalau yang ini positif genap dia pakai identitas. Coba lihat ya. Tuh, N positif genap ini menggunakan identitas trigonometri. Identitas yang sudah saya sebutin tadi yaitu yang ini. Mana tadi integral? Nih, identitas trigonometri. Nih. Oh, kacau. Ya sudah, biarin aja. Oke, nggak bisa benerin, biarin aja. Oke, dikuadratin dulu. Jadi, soal yang pertama dikuadratin. Integral daripada 1 ditambah sama 2 tangen X ditambah sama tangen kuadrat X. Tangen kuadrat X. Nah, tangen kuadrat X di sini berarti adalah dx. Nah, ini kalau misalkan kita mau selesaiin berarti integral sendiri-sendiri. 1 diintegralin sendiri, terus kemudian 2 tangen X diintegralin sendiri. Terus kemudian yang ini itu adalah tangan pangkat 2. Nah, kita lihat pemecahan pangkat 2. Ini positif ganjil. Nah, ini sekarang yang positif genap. Nih, positif genap diubah dengan menggunakan identitas trigonometri. Jadi, yang tangan ini kita ubah menjadi identitas trigonometri. Saya tulisin dulu deh kalau misalkan lupa.
Identitas trigonometri kan 1 plus tangan kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Nah, di sini kalau misalkan kita ganti tangan kuadrat X itu berarti sama dengan sekan kuadrat X min 1. Sebenarnya nyambung yang depannya ya, nanti aja deh. Integral daripada sekan kuadrat X min 1 dx. Jadi integral di masing-masing ya. Pertama integral daripada 1, berarti hasilnya X. Terus kemudian integral daripada tangan. Integral daripada tangan beda ya, dia ada rumusnya sendiri ya. Coba lihat tuh. Yang nomor 7, ln sekan X. Kalau misalkan yang nomor 7 itu hasilnya adalah ln sekan X, kita mau ganti, boleh. Ln sekan X, kita bisa ganti ln, kan sekan kan sepercos cosinus X. Nah ini kita bisa ganti. Kan kita bisa tulis ln cosinus X pangkat min 1. Pangkat min 1. Nah min 1-nya itu bisa pindah ke depan, ln cosinus X. Itu sama aja. Jadi saya tulis ln sekan X ya. Ln sekan X, berarti di sini 2, ada 2-nya, jangan lupa 2 ln sekan X. Terus integral dari sekan kuadrat, kalau lihat di depan nih, integral sekan kuadrat. Yang nomor 3, yaitu adalah tangan. Tadi kan udah. Tangan, berarti saya tulis tangan X, karena sudutnya sudut 1, sudutnya sudut 1X, terus kemudian dikurangi X. Ditambah sama C, jangan lupa. Yang ini sama ini bisa diseranain, berarti kita punya 2 ln harga mutlak sekan X ditambah sama tangan X plus C. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, integral kotangan pangkat 3. Integral kotangan pangkat 3 4x dx. Coba kita lihat petunjuknya lagi. M bilangan positif ganjil pecah menjadi pangkat 2 dan pangkat ganjil. Kemudian menggunakan prinsip integral substitusi, gunakan permisalan U sama dengan sekan atau U sama dengan tangan, terserah. Pakai sekan atau pakai tangan. Kalau yang satunya salah, berarti yang satunya akan benar. Kotangan saya ganti integral kotangan pangkat 2 4x dikali sama kotangan pangkat 1 4x. Udah? Ganti. Saya tulis di mana ya? Sini aja. Kotangan. Ini udah identitas yang pertama. Saya tulis identitas yang satunya. 1 ditambah sama kotangan kuadrat X. Itu sama dengan kosekan kuadrat X. Jadi, kalau kita mau ganti kotangan, kosekan kuadrat min 1 kan ya? Jadi saya ganti kosekan kuadrat. Sudutnya jangan lupa 4x dikurangi sama 1 dikali sama kotangan 4x. Udah, dx. Terus kemudian dikali 1 integral kosekan 4x, kosekan kuadrat 4x dikali sama kotangan 4x dx minus integral kotangan 4x dx. Nah, sekarang saya mau bikin permisalan. Permisalannya saya mau pakai warna hijau aja. Misal, ini kita coba-coba ya. Misalnya saya mau bikin U sama dengan kosekan 4x. Turunan kosekan apaan? du per dx berarti sama dengan kosekan 4x dikali sama kotangan 4x. Kosekan 4x dikali sama kotangan 4x. Terus kemudian di sini ada min 4-nya. Jadi kalau saya ganti min 1/4 du sama dengan ini saya nggak tahu lah ya benar atau enggak. Nanti caranya tahu benar atau enggak, apakah dia bisa diintegralin atau enggak. Nah, jadi kalau misalkan saya ganti ini, yang ini saya ganti, berarti kan saya harus memisahkan agar supaya dia bisa muncul ini, kosekan sama kotangan. Jadi saya tulis kosekan 4x
dikali sama kotangan 4x. Terus kemudian kita lengkapin sisanya. Sisanya ada siapa aja? Di sini kan ada kosekan pangkat 4. Saya udah tulis pangkat 1, berarti sisanya tinggal pangkat 1. Kosekan 4x. Nah, ini adalah tahap kritisnya, di mana di sini kita cari kosekan 4x itu diganti. Ini kan kosekan 4x, berarti kan U. Terus kemudian ini bisa nggak dalam U semuanya? Bisa, min seperempat DU. Nah, berarti artinya permisalan yang kosekan 4x ini benar bisa dikerjain. Karena semuanya bisa diubah ke dalam variabel U. Jadi yang ini saya selesaiin, yang itu nanti baru saya gabung. Berarti min seperempat integral U du berarti sama dengan min seperempat dikali sama setengah U kuadrat berarti sama dengan min seperdelapan U kuadrat. Plus C-nya nggak usah, nanti aja. U-nya diganti seperdelapan kosekan kuadrat 4x. Baru saya tulis jadi 1 di situ. Jadi ini caranya pisah dulu. Dah? Tulis yang biru. Integral yang pertama, min seperdelapan kosinus kuadrat, kosekan kuadrat 4x dikurangi integral dari kotangen. Coba lihat di sini integral daripada kotangen yang nomor 8. Len harga mutlak sin x. Berarti saya tinggal tuliskan len harga mutlak sin 4x. Tapi jangan lupa di sini ada seperempatnya plus C. Itu hasilnya. Terus kemudian berikutnya bentuk yang ke-5. Bentuk yang ke-5 tadi adalah mana tadi? Bentuk yang ke-5. Integral sin atau cos yang dia bisa menggunakan rumus daripada sudut rangkapnya sin. Jadi kalau misalkan saya ganti itu rumusnya ya. Saya kerjain. Berarti ini kita bisa tulis kalau misalkan kita tulisin rumusnya ya. Saya tulis dulu rumusnya nih. Sin 2x asalnya adalah 2 sin x cos x. Berarti kan ada 2-nya kan ya. Jadi saya tulis dulu. Kalau misalkan bingung, ini saya tulis 2 sin 3x kali kosinus 3x. Berarti kan di sini saya ngubah soal ya bukan? Karena soalnya kan depannya nggak ada 2-nya. Jadi saya kasih setengah di sini. Terus kemudian setengahnya saya keluarin dari integral. Terus kemudian di sini kita punya 2 sin 3x kali kosinus 3x dx. Dan ini bisa diganti. Karena integral itu sebenarnya nggak suka bentuk perkalian, kecuali kalau misalkan dia bisa dimisalin satu variabel, terus kemudian fungsi yang lain bisa diubah menjadi variabel itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya bentuk seperti ini, berarti ini gabung jadi satu. Ini sudutnya yang ini, contoh saya tadi, sudutnya x. 2 sin x kosinus x, ini salah ya, ini sudutnya x. Ini sama, ini sudutnya 2 kali lipat. Nah, sekarang kita punya sudutnya sin 3x cos 3x. Berarti di sini hasilnya adalah sin 6x. Terus kemudian tinggal diintegral. Turunan sin adalah cos, integral sin berarti adalah min cos. Berarti di sini ada min 1/6, jangan lupa. Terus kemudian ada kosinus 6x, terus kemudian ditambah sama C. Hasilnya adalah min 1/12 kosinus 6x plus C. Terus kemudian bentuk berikutnya, bentuk yang ke-6. Coba kita lihat penjelasannya. Bentuk perkalian fungsi trigonometri. Jadi, bentuk perkalian fungsi trigonometri itu sebenarnya asalnya 2-nya ini ada di depan sini. Tapi karena yang di depan situ nggak ada 2-nya pindah ke sebelah, dia jadi seper. Rumus yang ini sama rumus yang ini itu sebenarnya sama nih. Coba lihat, cuma beda dia itu di sini, plus sama min. Ini akan ngefek ke tukuran posisi antara cos sama sin. Nah, sementara yang ini sama ini ngafalinnya satu paket, jadi satu. Oke?
Terus kemudian soal berikutnya, 4 cos X sin 5X. Nah, kalau misalkan kita melihat ini, saya sebenarnya sih bisa aja. Maksudnya, nggak saya tuker. Ini cosinus X, ini sin 5X. Tapi kan saya nggak terlalu suka angka negatif. Jadi, saya mau tukerin dia agar supaya nanti pada saat dikurangi itu dia nilainya nggak negatif. Jadi, terserah kita mau langsung pakai rumus yang tadi atau kita mau atur agar supaya sama kayak seperti rumus yang punya kelas 11. Ini kan dia kan ada perkalian antara sin sama cos. Kalau yang di rumus kelas 11 dulu, kalau misalkan kita punya 2 sin A cosinus B, maka kita punya rumus adalah sin A ditambah sama B ditambah sin A dikurangi B. Nah, makanya ini kan ada minusnya kan? Siap, kalau plus kan nggak masalah. Kalau dia minus tuh kadang-kadang minus. Kalau minus itu kita harus ingat-ingat minusnya karena pada saat pas di kelas 10 kan diajarin. Kalau misalkan kita punya sin min X, min-nya bisa pindah ke depan. Kalau kita punya cos, kalau dia min X, min-nya buang karena sama aja. Kalau kita punya tangan kalau dia ada minusnya pindah ke depan. Nah, itu dia yang saya nggak mau ingat-ingat. Makanya saya yang angkanya gede, saya pindah ke depan. Terus kemudian rumus yang satunya yang terkait sama mungkin posisi itu, yaitu adalah 2 cosinus A sin B. Kalau depannya itu cos, seharusnya kita menggunakan rumus yang sama, tapi itu min. Jadi terserah mau diatur kemana, mau diatur ke atas, boleh ke bawah, boleh hasilnya sama aja. Jadi saya mau bikin kayak gini. Duanya saya keluarin, duanya yang satu tetap di dalam, tetapi sinnya saya atur yang angkanya gede di depan, cosinus yang angkanya kecil di belakang. Nah, sekarang kita bisa menerapkan rumus yang ini. Ini berarti sama kayak seperti rumus ini. Jadi kalau misalkan kita ganti, sudutnya tinggal ditambah, yaitu saya punya sin yang pertama A plus B, dalam hal ini adalah 5X ditambah sama X. Terus kemudian ditambah dengan sin 5X dikurangi X, dx. Ini diintegralin semua ya, jadi pakai kurung. 2 integral sin 6X ditambah sama sin 4X. Sebentar lagi saya kasih contoh untuk yang kalau misalkan dia nggak ditukar. Jadi, 2 integral sin. Turunan sin itu cos. Integral sin berarti min cos. Berarti min 1/6 cosinus 6X ditambah sama 2 dikali min 1/4 cosinus 4X. Plus C, jangan lupa. Jadi kalau misalkan kita ganti, 2 dikali 1/6 itu 1/3. Terus kemudian 2 kali 1/4 itu setengah cosinus 4X plus C. Cara lain, biarin kayak gitu, pakai rumus 4, saya tulis soal dulu, cosinus X dikali sin 5X dx. Mana tadi rumusnya? Nih, berarti rumus yang kedua ya. Setengah, buka kurung, sin, jumlah, min, sin kurang. Jadi saya tulis di sini. 4-nya keluar boleh. Setengah, buka kurung, sin, jumlah, 6X dikurangi, sin kurang. Sin kurang berapa ya? X min 5X, berarti min 4X. dx. Ini kurungnya kurung kotak juga. 4 sama setengah keluar, integral. Berarti di sini kita punya apa nih? Sin 6X min sin min 4X dx. Berarti di sini minnya keluar sama kayak ini. Nanti kita punya integral sin 6X ditambah sama sin 4X. Sama kan ya? Tuh. Ini sama ini. Berarti langkah berikutnya ngikut yang sebelah kiri ya. Jadi kan sama aja. Bentuk ketujuh. Bentuk ketujuh itu apa ya? Coba kita lihat bentuk ketujuh. Bentuk ketujuh adalah, ini lebih susah ya. Integral. Ada perkalian antara sin sama cos. Tetapi
pangkatnya itu kalau ditambah hasilnya negatif genap. Jadi kita harus ubah ke dalam bentuk tangen. Caranya gini. Tangen itu adalah tangen X itu adalah sin X per cosinus X. Jadi kalau misalkan kita ganti sedikit dx dibagi sinnya biarin, atau kalau misalkan saya mau ganti di sini kan ada sin pangkat 3. Berarti kalau kita mau bikin jadi tangen kan sin per cos. Berarti saya ganti gini ya. Coba diikutin pelan-pelan ya, sin pangkat 3x dibagi sama cosinus pangkat 3x itu kan berarti tangen X kan? Nah, sekarang saya harus tulisin apa di sini supaya kalau misalkan ini yang ini tadi sama yang cos 3x itu kalau dicoret larinya ke sini lagi. Berarti hasilnya cos pangkat berapa? Cos pangkat 8x. Nah, sekarang kita ganti dx dibagi sama tangen pangkat 3x terus kemudian di sini cosinus pangkat 8x. Nah, terus dia balik lagi ke integral substitusi. Tangan pindah ke atas, berarti kotangen pangkat 3x. Terus kemudian seperkos, itu adalah sekan pangkat 8x. Nah, sekarang kita kerjain pakai permisalan. Saya kerjain pakai permisalan, pakai pen berbeda. Saya pakai pen hijau. Oke. Saya misalin, U sama dengan apa ya enaknya ya? Ini kotangen. Oh, sorry. Kalau kita lihat kayak seperti ini, berarti dia nggak nyambung. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan kita lihat integral sama turunan, tangen itu pasangan sama sekan, sementara kotangen pasangannya sama kosekan. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk soal seperti ini, susah ngerjainnya. Jadi jangan dikerjain pakai seperti itu. Saya udah salah langkah di sini. Indikasinya seperti itu. Jadi saya hapus ya, karena di sini kan dia kan nggak bisa dikerjain. Jadi maksud saya gini, tangannya dibiarin, kosinusnya ditarik ke atas. Jadi integral kosinusnya ditarik ke atas, sekan pangkat 8x, sudutnya x kan ya, dx. Terus kemudian di sini tangannya dibiarin, tangan pangkat 3x. Sesuai dengan permisalan integral daripada substitusi, itu kalau kita mau misalin, umumnya kita misalinnya yang bawah. Jadi saya coba dong misalin yang bawah, siapa tahu bener. U sama dengan tangan X, nggak usah tangan pangkat 3, biarin ya. du per dx berarti adalah sekan kuadrat X. Jadi kalau misalkan kita mau nyelesain, ini du sama dengan sekan kuadrat X dx. Ini saya belum tahu loh ya, bener atau enggaknya ya. Apakah dia bisa dikerjain pakai cara ini atau enggak. Saya balik lagi ke biru. Jadi saya pecah integral. Pada saat kita sudah ganti variabel U, yang lain harus ubah menjadi variabel U. Jadi ini yang sekan pangkat 2-nya nunggu dulu. Sekan pangkat 6 sekan pangkat 6x dx dikali sama sekan kuadrat x dx dibagi sama sekan tangan pangkat 3 x. Nah, di sini ini itu kan bisa berubah menjadi U, ini kan bisa berubah menjadi U, ini kan belum, berarti diatur dong supaya dia bisa. Jadi kan pakai identitas trigonometri lagi kan. Kan kita punya 1 ditambah sama tangan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Kita kan sudah punya sekan pangkat 6. Berarti kalau misalkan kita pecah, kita punya sekan kuadrat X dipangkatin 3. Dikali sama sekan kuadrat X dx. Dibagi sama tangan pangkat 3x. Ganti. Sekannya diganti. 1 minus U kuadrat. 1 minus U kuadrat pangkat 3. Sekan kuadrat X dx diganti du. Dibagi sama tangannya diganti. U pangkat 3. Nah, yang U pangkat 3 diekspansi. 1 minus U kuadrat pangkat 3 diekspansi. Dijabarin kayak seperti pangkat 3. Coba ingat ini enggak? A ditambah sama B pangkat 3 berarti adalah A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Agak panjang dikit ya. Jadi 1 pangkat 3 terus kemudian
3 dikali 1 dikali U kuadrat, 3U kuadrat. Terus kemudian minus 3 kali U pangkat 4 ditambah sama minus U pangkat 6 dibagi sama U pangkat 3 DU. Terus kemudian dibagi-bagi, ya ini berarti bisa diintegralin ya. Saya nggak usah misalin yang secant. Karena tangan aja udah dapat. Berarti dibagi U pangkat min 3. Terus kemudian itu dibagi sama itu, berarti minus 3 dibagi sama U. Minus 3U. Terus kemudian minus lagi U pangkat 3. DU. Hasilnya, saya tulis di sini aja. Minus setengah U pangkat minus 2. Minus, jangan lupa ini adalah ln. Terus kemudian minus 3/2 U kuadrat. Minus 1/4 U pangkat 4 plus C. Terus kemudian dibalikin. Pangkat min 2-nya pindah ke bawah. 2. U pangkat min 2-nya itu berarti tangan pangkat 2X. Dikurangi 3 ln tangan X. Karena U-nya adalah tangan X. Dikurangi 3/2. U-nya diganti lagi. Tangan kuadrat X. Dikurangi 1/4 kali tangan pangkat 4X. Plus C. Itu integralnya. Nah, terus kemudian bentuk yang terakhir yaitu adalah bentuk ke-8, bentuk pecahan. Dapat disederhanakan dengan mengalihkan akar sekawannya. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk yang seperti ini, kita bisa kali dengan 1 minus kosinus X. Atas dan bawah. Kenapa gitu? Karena setelah kita kaliin yang bagian bawah, yang atas biarin dulu. 1 minus kosinus X dx dibagi sama 1 minus kosinus kuadrat X. 1 minus kosinus kuadrat X itu adalah rumus. Yaitu adalah sin kuadrat X. Jadi kalau misalkan kita tulisin, dibagi, kita punya 1 dibagi sin kuadrat X. Ini saya pisah integralnya. Dikurangi sama kosinus X dibagi sama sin kuadrat X. Nah, sekarang bagaimana yang sebelah kanan? Yang sebelah kiri kan integralnya kan kosekan. Kosekan kuadrat X. Kosekan kuadrat X itu ada integralnya. Integralnya apa? Lihat no. Kosinus kuadrat X. Kosekan kuadrat X. Hasilnya adalah min kotangan X. Jadi, yang ini kita bisa ganti. Min kotangan X. Yang sebelah kanan gimana? Apakah itu adalah pasangan? Ya, itu adalah pasangan. Jadi, kalau misalkan kita bikin permisalan, permisalannya yang bawah. Bikin permisalan. Misal, U sama dengan sin X. Berarti DU per DX adalah turunan sin kosinus. Terus kemudian kosinusnya gabung jadi 1. Kosinus X dx. Ya. Jadi kalau kita tulisin lagi, integral kosinus X dx-nya diganti. Ini diganti dengan ini. DU. Sin-nya diganti. Nih. U kuadrat. Berarti integral U pangkat min 2 DU. Diselesain. Min kotangan X. Min integral daripada ini 1 dibagi min 1 U pangkat min 1 plus C. Terus kemudian dibalikin. Min kotangan X ditambah sama ln. U pangkat min 1 berarti 1/4 sin X. Ditambah sama C. Jadi min kotangan X plus kosekan X plus C. Itu adalah semuanya untuk integral trigonometri. Cukup banyak ya, tetapi integral trigonometri ini cukup penting karena dia merupakan support buat integral yang lain. Jadi ada beberapa yang mirip-mirip ya. Bentuk yang ketiga itu adalah integral sin atau cos yang dia tuh sendirian.
Yang bentuk yang kedua itu substitusi fungsi atas sudut. Kalau misalkan kita punya, coba saya refresh lagi ya bentuk yang ketiga, itu sin sama cosnya itu benar-benar sendirian, dia nggak ada pasangannya. Kalau bentuk yang kedua, kalau ada sin sama cos, bentuknya itu dia ada pasangannya. Maksudnya ada pasangannya kayak gini, sin pasangan sama cos. Jadi ada sin sama ada cos. Apa bedanya dengan bentuk yang ke 7? Ada sin sama cos, tapi pangkatnya itu kalau ditambah itu hasilnya adalah negatif genap. Jadi beda kalau misalkan saya liatin yang ini sama ini kan hasilnya positif. Ada sin sama cos, tapi ini pangkat 2, ini pangkat 1. Jadi kan pangkatnya positif. Sementara cara yang untuk nomor 7 itu hasilnya kalau dia dijumlah itu negatif genap. Jadi dia harus dimisalin dengan cara menggunakan tangan. Itu aja. Jadi dilihat bentuk-bentuknya karena ini sudah tergolongkan secara spesifik masing-masing dan untuk menyelesaikan integral trigonometri kita harus melihat bentuknya karena masing-masing bentuk berbeda. Jadi kalau kita selesaiin pakai cara yang nggak seharusnya ya kita nggak bakalan dapet. Oke, itu aja integral trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video yang lain.